Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muda semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, yaitu dengan Bu Yuliani SPD. Apa kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, dalam perbincangan kita kali ini kita akan membahas tentang kurikulum paradigma baru SMK Pusat Keunggulan. Ya, mungkin di awal perbincangan kita ini bisa Ibu jelaskan kira-kira tentang apa saja yang bisa disampaikan tentang kurikulum ini, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMK Muhammadiyah 2 dari bidang kurikulum, bahwa kami dari SMK Muhammadiyah 2 ini sudah melaksanakan kurikulum paradigma baru SMK PK, karena kita alhamdulillah ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021. Jadi kurikulum paradigma baru ini sudah alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya pada semester kemarin. Kemudian di kurikulum paradigma baru ini sebenarnya struktur kurikulumnya itu dibagiannya menjadi dua bagian, Pak. Yang pertama yaitu mata pelajaran umum ya, umum. Kemudian yang keduanya kejuruan. Dan sebenarnya tiga itu termasuk proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Artinya yang project ini kan di luar pembelajaran, artinya berbentuk project gitu kan. Kemudian sebenarnya karena kita sudah melaksanakan kemarin di tahun 2021 dan tahun ini kan sudah mulai dikembangkan juga, bahwa disarankan setiap sekolah itu dari mulai SD sampai SMK pun boleh menggunakan kurikulum paradigma baru ini, yang istilahnya yang disampaikan Mas Menteri itu tentang apa, kurikulum prototipe ya. Kurikulum prototipe itu sebenarnya itu adalah pembelajaran pengembangan dari kurikulum ke-13 kemarin, artinya pembelajarannya berbasis project ya, untuk pengembangan soft skill. Artinya soft skill itu kan iman, takwa, yang mengenai akhlak ya kan. Kemudian lagi kurikulum itu yang materinya dibahas secara esensial. Esensial itu maksudnya pembelajarannya itu lebih mendalam bagi kompetensi yang mendasar. Seperti misalnya kalau di jurusan itu kan materi-materi pokok yang mengarah kepada uji kompetensi. Kemudian lagi fleksibilitasnya kalau di kurikulum prototipe yang sekarang ini atau kurikulum paradigma baru ini, artinya guru itu bebas untuk menentukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Artinya kita diagnosis dulu, arti awal dari pembelajaran itu ada namanya asesmen, ya kan, asesmen diagnosis. Itulah kita tahu bagaimana sebenarnya keinginan siswa itu, kebutuhan siswa itu, cara belajarnya segala macam, itu kita buat namanya asesmen diagnosis. Ya. Kemudian di kurikulum paradigma baru ini biasanya kita kan ada namanya KIKD. Ya, KIKD. Sekarang ini namanya capaian pembelajaran yang dilebur menjadi satu kesatuan pengetahuan, keterampilan, sikap menjadi satu kesatuan dalam pembelajaran. Biasanya kan kita pisah waktu di kurikulum 2013 ada kan pengetahuan, ada keterampilan. Jadi terpisah kan Pak. Digabung ya. Sekarang digabung menjadi satu. Kemudian ada lagi yang paling mendasar itu di yang kurikulum baru ini mengenai, biasanya kan ada kita belajar KPI atau TIK ya, TIK ya, waktu SD, SMP, SMK. Sekarang memang nggak ada namanya TIK lagi, cuman namanya informatika. Kalau di SMK itu, saya rasa di SMA juga informatika mungkin ya. Informatika. Ya, nah, ya berarti yang di SMK kita itu informatika. Sebenarnya yang diajarkan itu tentang TIK itu juga, dan dikembangkan nanti dengan tambah-tambahan materi yang lain, gitu kan. Kemudian lagi ada lagi namanya capaian pembelajaran sudah tadi. Kemudian
yang saya sampaikan tadi asesmen. Asesmen itu dulu kan satu penilaian saja. Sekarang ini ada asesmen diagnosis, kemudian asesmen formatif, kemudian lagi asesmen sumatif. Asesmen diagnosis tadi yang saya sampaikan tadi itu bahwa di awal pembelajaran itu kita mengetahui dengan cara membuat wawancara atau kuesioner kepada siswa bagaimana kemampuan atau keinginan belajarnya itu, gaya belajarnya itu seperti apa. Kemudian asesmen formatif itu Pak seperti proses kita belajar, proses dalam pembelajaran seperti apa anak itu kemampuannya, kompetensinya dalam menguasai pembelajaran pada satu kali pertemuan. Nah itu yang kita akumulasikan sampai ujian semesternya. Kemudian asesmen sumatif itulah kita melaksanakan ujian akhir semester misalnya itu. Kemudian lagi yang paling ada satu lagi mata pelajaran namanya dulu kan waktu kalau SD SMP itu namanya IPA IPS ya. Artinya ada IPA ada IPS terpisah, tapi terpisah. Kalau yang sekarang ini dijadikan satu menjadi namanya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Artinya kalau di SMK itu juga namanya juga IPAS dan yang mengajar itu bisa di liniernya bisa guru IPA, bisa guru yang ekonomi ya karena terdiri dari sosial kan, berarti di situ bisa juga yang mengajarnya guru ekonomi. Makanya kalau di SMK Muhammadiyah 2 kita mencoba untuk pembelajaran IPAS ini untuk ketika ada ilmu pengetahuan alamnya kita gunakan guru seperti guru ilmu pengetahuan alam atau guru fisika maupun guru kimia. Tetapi setelah kalau misalnya udah sampai ke sosialnya terus kita tunjuk untuk guru yang bagian sosial atau ekonomi, ya kan? Jadi satu mata pelajaran bisa dua guru bisa, yang berbeda. Ya. Asalkan nanti waktu di dapodiknya itu tetap menjadi satu penilaian. Itu artinya itu boleh dilakukan tergantung dengan kondisi sekolah masing-masing. Yeah. Kemudian Pak, kalau di SMK itu dengan kurikulum yang SMKPK atau paradigma baru atau prototipe sekarang itu kita lebih lebih kejuruannya itu lebih persentase kelompok kejuruannya itu lebih meningkat dari 60% menjadi 70%. Artinya strukturnya lebih sederhana, tetapi di kejuruannya itu lebih ditambahkan waktunya lebih banyak. Itu. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek. Kan pembelajaran berbasis proyek itu selain dari yang saya bilang tadi yang proyek P5BK lah istilahnya P5BK itu ada pembelajaran proyeknya terutama di jurusan ya itu sangat disarankan untuk melakukan pembelajaran yang berbasis proyek. Dan pembelajaran mata pelajaran umum pun kita bisa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek itu juga asalkan cocok dengan materi yang disampaikan, ya kan? Kemudian ada lagi biasanya masalah PKL, praktek kerja lapangan itu kan biasanya kita ngambilnya kalau enggak semester 4, semester 5 atau semester 3, semester 4. Tapi di kurikulum yang baru ini disetting bahwa struktur kurikulumnya itu pembelajaran mata pelajaran umum kejuruan itu sampai semester 5 dan PKL-nya disusun untuk semester 6. Semester 6. Jadi siswa kelas 12 itu nanti prakteknya terakhir di semester 6. Jadi kan tinggal praktek nanti langsung selesai kan ya, jadi kalau cocok dengan tempat magang langsung bekerja di tempat bisa diambil orang untuk itu kan jadi seperti itu Pak. Jadi saya rasa yang satu lagi yang paling terbaru mungkin di kurikulum ini yang saya bilang tadi P5BK Pak. P5BK itu kan sebetulnya itu kan pendidikan karakter juga sebenarnya ya kan, pendidikan karakter. Cuman disusun dalam bentuk proyek, artinya kita bisa mengarahkan dalam penentuan proyeknya itu ada tema-tema yang harus kita pilih. Artinya di dalam kurikulum paradigma baru itu bahwa
tema itu terdiri dari 9, cuman 8 sama 9 itu kalau khusus di SMK itu adalah tema wajib, ya, tema wajib kebekerjaan dan budaya kerja ya. Ya. Kemudian tema 1 sampai 7 itu boleh dipilih salah satu sesuai dengan kondisi sekolah atau kebutuhan bagaimana, sesuai dengan kesepakatan di sekolah masing-masing. Artinya untuk semester kemarin kita sudah mulai mencoba membuat proyek profil pelajar Pancasila itu atau P5BK itu dengan tema satunya gaya hidup berkelanjutan dan tema 8/9-nya tetap kebekerjaan dan budaya kerja. Dan yang sudah terlaksana itu tema 1 tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengambil materi atau topiknya tentang Go Green, ya, Go Green di SMK Muhammadiyah 2, bagaimana pelaksanaan penghijauan SMK Muhammadiyah 2 ini. Alhamdulillah saya rasa sudah berjalan dengan baik, cuman walaupun belum menghasilkan, sekarang kan lagi penghijauan, istilahnya penanaman. Jadi hasilnya memang belum sampai waktu mungkin. Iya, tergantung waktu. Mungkin semester ini akan dilanjut mungkin dengan yang tema 8 maupun tema 9. Dan timnya juga saya rasa termasuk ya topik sendiri. Jadi timnya itu nanti akan menyusun kembali mengenai bagaimana proyek profil Pancasila itu dapat diselesaikan dengan tema 8 dan tema 9 itu. Karena begini, di yang P5BK itu bukan hanya lanjut cuma kelas 10 aja, nanti akan berlanjut kelas 11-nya, kelas 12. Iya. Makanya 12. Yang 8/9 tetap menjadi tema wajib bagi SMK, yang 1 sampai 7 itu silahkan dipilih nanti untuk kalau yang berikutnya. Ada perubahan. Iya, seperti itu. Ya, memang ada sih beberapa yang menjadi hal baru yang di SMK Paragama baru ini. Tetapi kita akan istilahnya semakin lama semakin hari akan menyesuaikan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah itu, Pak. Saya rasa itu dulu yang saya sampaikan. Dari informasi yang Ili sampaikan tadi, ya. Memang ternyata di kurikulum paradigma baru ini lebih mengarahkan ke soft skill peserta didik ya. Ya. Nah, sehingga dia memang betul bagus dari segi sikapnya. Untuk pertanyaan Ibu, ini ada pertanyaan mungkin yang ditanyakan, apa peran capaian pembelajaran dalam pembelajaran di SMK Pusat Unggulan? Capaian pembelajarannya nih, perannya. Capaian pembelajarannya yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya serap, ya kan, atau menjadikan tamatan itu langsung menjadi bisa berwirausaha, ya kan, melalui keselarasan dengan vokasi. Artinya sesuai dengan visi misi sebenarnya SMKPK itu sebenarnya. Ya, capaian pembelajaran di SMKPK itu sesuai dengan visi misi yang ada di SMKPK itu, bahwa akan meluluskan tamatan yang bisa mampu berdaya saing di dunia luar. Ya, artinya bisa sesuai bekerja dengan kebutuhan sekarang, berarti ya. Kompetensinya juga terpakai mungkin. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Ibu, kedua, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran pada kurikulum paradigma baru? Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi nih Bu, kira-kira capaian pembelajaran atau CP yang di paradigma baru ini seperti apa? Capaian pembelajaran itu sebenarnya artinya dulu kan waktu kurikulum 2013 itu kan tentang KIKD. Sekarang ini namanya capaian pembelajaran, artinya capaian pembelajaran itu tentang bagaimana yang disusun secara, sebetulnya itu KIKD yang disusun secara itu aja, secara rinci lagi, artinya lebih fleksibel lagi supaya siswa bisa memahami materi-materi yang akan disampaikan itu sebenarnya, dan nanti bisa kita sampaikan ke siswa dan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa sebenarnya.
mana sampai. lebih sederhana mungkin dalam pembelajaran Iya. maksudnya. Mm. Ya mungkin pertanyaan terakhir Bu, Ibu selaku wakil kurikulum apa perannya di dalam kurikulum Parema baru ini? Ya, kalau peran saya sebagaimana mestinya sama aja sebenarnya waktu K13 dulu seperti itu juga. Artinya kami membuat program kerja di jurusan di kurikulum itu seperti membuat jam mengajar ya kan, menyusun jam untuk guru-guru dan segala macam, membuat mengkoordinir masalah perangkat ajar guru dan segala macam itu sebenarnya perannya. Masih hampir sama ya dengan kurikulum Iya. normal. Dan yang mungkin yang berbedanya Pak Taufik, dulu kan namanya RPP, Ya, sekarang RPP. namanya modul ajar. Mungkin agak memang komponennya aja sih yang berbeda. Sebetulnya isinya sebenarnya tujuannya sama aja. Proses pembelajaran di situ Iya, tadi. gitu. Ya mungkin sudah cukup dari pertanyaan yang Iya. perlu kami tanyakan. Untuk Semangat Muda tadi kita sudah mendapatkan banyak penjelasan dari Bu Yuliarni selaku wakil kurikulum di SMK Madura. Ya untuk Semangat Muda mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mendapat penjelasan dan pencerahan juga untuk mengenal tentang SMK Madura baru terutama di bagian kurikulum pusat keunggulan. Ya sekian untuk pertemuan kita. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya selaku pembicara dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.